Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Zaima Karusdi, membernya dari Ruang Hati. Sedikit mungkin sebelum kita ke Karusdi, saya mau menyampaikan sedikit ya tentang Ruang Hati. Ruang Hati itu apa sih? Ruang Hati itu punya tiga esensi ya. Satu, yang pertama adalah ruang hati itu adalah diri kita sendiri. Esensinya diri kita sendiri, di mana kita dalam diri kita punya sebuah ruang ya. Itu ya yang dinamakan hati. Yang kedua, ruang hati itu sebagai komunitas ruang hati. Dan sebagai komunitas ruang hati ini, ruang hati itu bergerak di bidang mental health dan sebagai support system ya bagi yang memiliki permasalahan psikis atau jiwa. Yang ketiga, ruang hati itu esensinya sebagai program-program itu sendiri. Di mana program-program itu yang dijalankan sama rekan-rekan kita, member-membernya ruang hati, ini bisa disebut salah satu latihan bagi kita member-membernya ruang hati untuk berjalan ke dalam dirinya kita masing-masing, bagaimana kita tetap baik-baik aja di tengah ketidakbaik-baikan. Jadi ya artinya bagaimana kita menghadapi masalah-masalah hidup kita. Itu sih ruang hati. Dan kalau mau tahu detailnya bisa fotoin akunnya ya. Oke, kita lanjut mungkin ke Karisdi ya. Karisdi boleh deh sebelum ini perkenalkan diri dulu dan sapa-sapa teman-teman sahabat ruang hati nih Karisdi. Monggo silakan Karisdi. Oke, terima kasih Kak. Salam kenal sebelumnya. Terima kasih sebelumnya ke komunitas Ruang Hati sudah bisa sharing, dikasih tempat untuk sharing, berbagi, dan ini salah satu tugas kami para psikolog, di mana kami harus mengopen teman-teman di luaran sana terkait dengan psikologi, atau kami biasanya menyebutnya psikoedukasi terkait dengan di luaran sana, biar teman-teman di luaran sana mulai paham dan mulai sadar terkait dengan mental health. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rusdi Nurudin, saya sarjana psikologi, magister psikologi psikolog. Saya biasa dipanggil Rusdi. Saya lahir di bulan Juli tahun sekian. Alhamdulillah saya jadi psikolog tahun 2019. Jadi S1 saya sarjana psikologi di Universitas Trunojoyo Madura. S2 saya dan profesi saya, jadi saya ambil 2 gelar, magister psikologi psikolog itu di Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya sebagai pembukaan aja, kalau bedanya apa sih sarjana, magister, terus habis itu psikolog. Kalau seumpamanya sarjana psikologi atau ilmuwan psikologi itu biasa dipanggil lulusan-lulusan S1. Kalau magister psikologi itu biasanya orang yang bukan lulusan psikologi atau orang dari jurusan manapun S2-nya ngambil psikologi itu bisa, tapi jatuhnya ke science. Tapi kalau seumpamanya S1 psikologi, S2-nya magister psikologi, maka dia akan bisa profesi psikologi, jadi psikolog, jadi kayak gitu. Lah, di tahun ini alhamdulillah HIMSI sudah approve, jadi anak S1 psikologi itu bisa nanti melanjutkan kuliah lagi profesi menjadi psikolog. Jadi nanti gelarnya SPSI psikolog. Lah, orang-orang yang sudah jadi psikolog ini kita terdaftar. Kak, jadi nggak sembarangan orang mengaku sebagai psikolog ya, karena kita terakreditasi atau ada nick-nya nih, ada izin prakteknya, ada SIPP-nya, surat izin praktek psikologi, yang itu bisa diakses. Jadi banyak ya di luaran sana, sekaligus kita bisa menjelaskan bedanya psikolog yang resmi sama yang tidak. Kalau yang resmi pasti sudah terdata di HIMSI, dan di aplikasi Siap di HIMSI itu tinggal ngecek aja namanya apakah dia aktif atau tidak, atau izin prakteknya berlaku atau tidak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu pengenalan dari saya terkait dengan dunia psikologi. Terima kasih Kak Rusdi infonya nih. Jadi tahu nih, tambah tahu jadi tentang psikolog ini ya, gelar-gelarnya. Panjang juga ya gelarnya Kak Rusdi nih. Alhamdulillah. Oke. Perjuangannya panjang juga itu ya Kak Rusdi ya. Alhamdulillah. Panjang. Oke. Nah, kita masuk ke inti kali ya Kak. Oh ya, sebelumnya Kak Rusdi ini domisili mana nih? Alhamdulillah saya punya amanah. Alhamdulillah saya dikasih amanah. Saya saat ini menjadi HR, Human Resource Manager. Saya memegang 2 provinsi Jawa Timur sama Jawa Tengah. Saya memegang, alhamdulillah dikasih amanah
memegang salah satu restoran dengan kalau salah satu restoran ada 22 cabang dan saya memegang alhamdulillah dikasih amanah 7 brand kayak gitu. Jadi alhamdulillah banyak dikasih amanah. Hmm. Kalau tanya domisili, saya domisilinya Surabaya. Cuma saya selalu mobilitasnya cukup tinggi karena saya harus ngecek restoran-restoran yang ada di atau di bawah naungannya kami. Seperti itu. Terus Wow. kalau layanan psikologi sendiri, saya punya layanan psikologi, namanya layanan psikologi best partner. Itu biasanya di Surabaya. Oke, oke. Wah, beruntung banget nih ya Ruang Hati bisa undang Kak Rusdi nih, dikasih kesempatan buat ngundang Kak Rusdi nih, yang di tengah mobilitasnya tinggi banget. Oke, Kak Rusdi Oke. mungkin langsung ke ini ya. Ini Kak Rusdi angkat tema psikolog mahal ngaku di minimarket aja murah. Rasanya ini ya, wow gitu apa nih? Pada tanya apa nih maksudnya ya? Dan terkait ini kan apa sih latar belakangnya harus mau ngangkat ini gitu harus Oke, boleh tahu nggak? oke. Yang pertama kita bahas dulu ya. Saat ini kan Gen Z ya, Gen Z yang sangat ramai di sangat apa ya, sangat antusias dan lain sebagainya. Mereka selalu berantusias. Mereka alhamdulillahnya saya ngerasa Gen Z ini sangat welcome terkait dengan mental health-nya mereka. Tetapi terkadang mereka dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Bahkan di dunia kerja sering ini menjadi isu yang sangat signifikan lah di dunia kerja ini. Nah, bahkan sekarang lagi lucu-lucunya. Jadi lucu-lucunya pada waktu ada isu terkait dengan mental health, wah daripada saya psikolog lebih baik saya ke minimarket. Saya nggak bisa nyebut merek ya. Jadi ke minimarket aja nih. Nah, karena kalau psikolog itu mahal, kalau ke minimarket duduk-duduk diem, apakah masalah itu selesai? Jadi saya mau luruskan dulu nih, beda dong ketika orang itu ditangani dengan seorang psikolog sama orang itu duduk diam diri di Indomaret, apakah itu masalah selesai? Jadi itu kita bedakan dulu. Jadi kita garis bawahi bahwa permasalahan problem itu tiap orang itu ada dulu. Kayak gitu sih. Makanya saya mau ngasih edukasi dulu bahwa apa benar psikolog itu mahal. Nah, apakah benar ketika kita datang ke psikolog itu mahal, tapi ketika datang ke dokter tidak mahal? Padahal harganya kita atau di luaran sana psikolog lebih murah nih. Ataukah apakah ketika kita ngomong ketika kita datang ke dokter terus dikasih obat, obatnya berbentuk, sedangkan kalau ke psikolog bentuknya terapi dan bentuknya malah tugas, kok beda? Apakah itu disebut mahal? Sedangkan kalau seumpamanya, justru saya nganggap orang mental itu lebih berat dan itu lebih bobotnya lebih tinggi dibanding fisik tanpa merendahkan manapun ya. Karena kenapa? Kadang orang itu sakit, orang itu flu, orang itu batuk, orang itu berdarah. Tetapi ketika dia mentalnya membicarakan atau ngomong, saya sehat, saya nggak apa-apa, it's okay, I'm fine, gitu, dia akan bangkit. Jadi mental itu salah satu indikator kesehatan. Beda juga, ada juga ketika kasus ketika dia uh, secara fisik nggak ada masalah, dia nggak batuk, dia nggak pilek, dia nggak apa, tiba-tiba dia lesu, dia nangis, dia stres dan lain sebagainya, itu kan nggak kelihatan. Jadi mental ini atau isu terkait dengan psikologi ini, kesehatan mental ini nggak terlihat dan itu jauh lebih mahal. Jadi kesehatan mental ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Kayak gitu. Makanya ini pembukaan aja. Saya kemarin sempat diskusi gimana nih kalau seumpamanya bahas, karena di luaran sana beranggapan kalau psikolog itu mahal, terus lebih baik di minimarket untuk ngopi, nongkrong atau apa, habis itu selesai. Ya, itu aja sih Kak. Iya betul betul. Emang ya kadang-kadang jadinya jatuhnya menghindari gitu ya dari masalah. Nah, Jadi, bicara mental health ini ya, Kak Rizky. Menurut Kak Rizky ini mental health itu apa sih dan seberapa pentingnya banget sih untuk diri untuk diperhatikan gitu? Mental oke, baik, terima health itu kasih. sendiri apa Mental menurut health ya. dari sudut Oke, pandangnya Kak? mental health itu kesehatan mental. Jadi mental health itu kesehatan mental. Ketika kita ngomong kesehatan
tidak bisa berbentuk, itu adalah kondisinya kita, kesejahteraan kita, mental kita yang berkaitan dengan emosi. Oke, jadi kondisinya kita itu kenapa sih anak ini kok mudah marah? Kenapa kok anak ini mudah nangis? Kenapa kadang-kadang anak yang fine baik-baik saja dan lain sebagainya tiba ujuk-ujuk salah satu indikator penyebab bunuh diri, depresi dan lain sebagainya itu banyak di luaran sana dan angkanya cukup tinggi. Bahkan angka di 2023 kemarin cukup tinggi angka bunuh dirinya. Bahkan pada waktu kasus corona itu kan kita psikolog diterjunkan karena mau gimana, yang tiap hari beraktivitas, tiap hari rutinitas tiba-tiba dikurung gara-gara sakit, nggak boleh beraktivitas, di mana kehidupannya harus berhidup atau harus berputar ya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus PHK di mana-mana. Akhirnya kita para psikolog diturunkan untuk menangani kesehatan mental, bahwa itu penting. Jadi yang pertama, kenapa sih mental health itu sangat penting? Karena itu berhubungan terkait dengan emosi, kejiwaan, psikisnya seseorang. Nah, itu biasanya mempengaruhi kemana sih? Berarti biasanya mempengaruhi ke mengatasi tekanan hidup. Jadi ada orang ketika ditekan hidupnya seperti apa, ngewes itu tanda kutip, halah biasa kayak gitu. Terus ada juga ketika orang ini dapat masalahnya, ambil contoh, masalahnya sama, bobotnya sama, tapi si A langsung stres, si B biasa aja. Kayak ambil contoh kalau di dunia kerja, ketika atasan itu memarahi dengan dua orang, si A dan si B sama-sama dimarahi, kata-katanya sama, tapi si A bisa stres, bisa depresi, bisa merenung, bisa nangis, sedangkan si B, oke, besok saya harus lebih baik, saya harus revisi, saya harus memperbaiki diri. Nah, itu juga akan berhubungan dengan mental health. Jadi bagaimana kita terkait dengan mengatasi tekanan hidup. Terus produktif. Jadi kalau seumpamanya orang ketika dengan ngomong kondisi mentalnya dia bagus atau kondisi mentalnya dia sehat, dia akan produktif sekali. Jadi kadang kan orang beranggapan, mungkin sering ya beranggapan ketika orang ini nggak tidurnya cuma sejam 2 jam, aktivitasnya kok banyak banget ya, kok bisa ya? Lah, dia bisa mempengaruhi kondisi psikisnya, kondisi mentalnya. Ayo kamu bisa, ayo kamu sanggup. Akhirnya dia bisa punya tenaga lebih. Jadi dia bisa berkontribusi dengan yang lainnya. Terus di mental health ini, dia bisa berpikir ketika ada masalah yang ada atau masalah yang dihadapi apapun itu, dia bersikap positif. Oh, masalah yang saya hadapi, kayak ambil contoh, ketika dikomentari di halayak umum atau dikomentari, penampilanmu kok agak berbeda ya. Oke. Ketika kita ngomong agak berbeda, dikomentari sama orang lain, bisa jadi orang itu bertanggapan, wah orang itu nggak suka sama saya, orang itu benci sama saya. Tapi ketika orang itu bersikap positif, oh terima kasih masukannya, besok saya akan lebih baik, dia akan introspeksi diri, yang salah apa ya, kayak gitu. Jadi dia bisa melihat sisi positif ketika ada itu masalah. Terus ketika hubungan dengan orang lain, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia berkontribusi. Jadi ketika orang yang mental health-nya sakit atau orang yang sudah pernah mengalami trauma, kalau seumpamanya kita ngomong trauma pasti panjang banget. Bagaimana trauma masa kecilnya dia menghadapi dunia ini. Orang ketika ambil contoh, dia kok nggak bisa bicara ya, atau dia kok ketakutan ya pada waktu berbicara di depan umum. Kita juga ngelihat, oh ternyata di masa lalunya ketika dia bersuara atau dia menyampaikan pendapatnya di lingkungan kecilnya dia, lingkungan keluarga, dia dipukul, dia ditekan bagaimana dia nggak boleh berbicara atau nggak boleh melawan atau apapun kondisinya dia, sehingga pada waktu masa dewasanya dia hanya bisa diam. Jadi kalau saya selalu ngomong, kita para psikologi, kita selalu ngomong mental health itu penting. Jangan beranggapan orang-orang yang di pasien-pasien rumah sakit jiwa atau klien-klien di rumah sakit jiwa tiba-tiba ujuk-ujuk gila gitu. Enggak, mereka enggak. Jadi memang ada gen yang tiba-tiba gen menurunkan mereka
ada beberapa teori menjelaskan kalau orang-orang schizofren dan lain sebagainya, orang-orang yang psikologi ada keturunan dari gen itu memang ada. Tetapi kita lihat dulu adaptasinya. Jadi orang-orang yang di pasien-pasien atau klien-klien yang masuk rumah sakit jiwa itu sama kok normal pada umumnya. Bisa diajak bicara, bisa berinteraksi dengan yang lain dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu dia pada waktu dikasih masalah dia memendam. Ada yang tanda kutip dia memendam. Sehingga itu menjadi bom. Kalau bahasa saya mencoba untuk sederhana ya, biar teman-teman dari ruang hati bisa dengar, bisa paham ya. Jadi itu menjadi bom atom, sehingga dia momen ketika bom atom itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya dia sudah mulai depresi, dia sudah mulai melihat bayang-bayang atau waham-waham. Begitu juga ketika saya ngomong, ambil contoh, Pak, di luaran sana ada nggak? Lu banyak. Ambil contoh, dia sudah pacaran. Sudah pacaran 2 tahun, 3 tahun, atau pacaran berapa lama, dia sudah keluar. Sudah keluar uang banyak, atau sudah all out lah. Aku padamu, intinya kayak gitu. Tiba-tiba diputus, atau si cewek ini dinikahi orang lain, atau si laki-laki nikah dengan orang lain, atau bahkan meninggal. Ketika kondisi itu dia tidak bisa nyanggup, saya biasanya makan harus diingetin nih. Kok tiba-tiba nggak ada yang ngingetin? Lah, akhirnya dia down. Ketika dia down, dia stres, dia nggak makan, dia ngelihat sosok bayang-bayang seolah-olah ngelihat sosok yang lain atau sosok orang yang nggak ada. Begitu juga di tempat kerja. Karena saya psikolog dan industri, begitu juga ketika di industri, ketika ada masalah dengan pacarnya atau ada masalah dengan keluarganya, dibawa ke ranah perusahaan, dia akan bengong. Dan itu biasanya kinerjanya pasti akan menurun. Seperti itu pembukaan terkait dengan mental health. Oke, iya. Memang ya bicara mental health ini banget ya, harus di dalam ya dan luas gitu ya. Benar, dan ini kalau menurut Kak Rusdi, gimana sih literasi terkait mental health di masyarakat kita saat ini menurut pandangannya Kak Rusdi, perspektifnya Kak Rusdi? Oke, jadi gini, kami itu selama saya kuliah dan lain sebagainya, kita berusaha sangat welcome ke masyarakat umum. Oh ya, teman-teman kalau mau tanya, nggak apa-apa tanya di kolom komentar ya. Iya. Iya nggak apa-apa ya. Iya benar. Jadi gini, kalau seumpamanya terkait dengan mental health, saya ngerasa ketakutannya gini. Saya jadi psikolog saja, keluarga saya ngomong, ngapain sih kamu jadi psikolog, nanti berurusan dengan orang-orang sakit jiwa, terus orang gila, orang kayak gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Dan orang-orang yang takut ke psikolog itu, atau orang-orang awam, ketika orang datang ke psikolog, wah ini gangguan, wah orang ini bermasalah dan lain sebagainya. Padahal orang yang datang ke psikolog itu belum tentu orang yang gangguan. Justru orang yang datang ke psikolog itu dia butuh bantuan. Setiap orang diciptakan Tuhan, diciptakan Allah, itu memiliki cara untuk mengatasi masalahnya. Jadi setiap orang itu dibekali terkait dengan problem solving masing-masing. Akan tetapi ada beberapa orang ketika masalahnya itu berat atau masalahnya dianggap ini berat, dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ketika dia membutuhkan bantuan orang lain, dia salah cerita ke temennya atau cerita ke siapapun itu, bocor atau apapun, masalah nambah lagi. Lah kalau tadi ditanya gimana sih perspektif masyarakat dan lain sebagainya, yang pertama kita para psikolog itu belum dilihat awalnya, tapi alhamdulillah sejak COVID itu angka teman-teman yang depresi dan lain sebagainya itu meningkat, sehingga kami itu sampai ada tim khusus. Kemarin itu saya tergabung dalam tim khusus itu. Jadi telepon kodenya 91 sekian-sekian, extension sekian, itu langsung terhubung dengan kami psikolog. Karena kan angka pada waktu COVID itu banyak yang meninggal dan lain sebagainya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak banget angka kematiannya, sehingga banyak keluarga yang tidak siap. Ketika keluarga tidak siap, pasti butuh bantuan orang lain.
butuh bantuan untuk dia bercerita gimana hidupnya dia, makanya dia butuh. Sebelumnya ya itu, mereka melihat wah psikolog itu kalau datang pasti sakit jiwa, pasti ini, padahal tidak. Bahkan orang yang susah tidur itu kan kadang-kadang kita menyebutnya bisa jadi insomnia atau dia beban pikiran. Kadang orang itu karakternya itu dia nggak bisa bercerita ke orang lain, atau dia takut ketika cerita ke orang lain akhirnya dia dikecewakan atau nggak bisa dipercaya lagi, akhirnya semuanya dipendam sendiri. Jadi gini, kalau dalam konsep mental health atau dari konsep emosi, setiap orang itu wajib, saya ngomong wajib untuk menyalurkan emosinya, gitu ya, wajib untuk menyalurkan emosinya. Emosinya berupa apa? Banyak. Baik itu nanti menulis, baik itu menangis, baik itu berteriak, baik itu nanti dia bercerita ke orang lain. Itu dia menyalurkan emosinya. Ada lagi ketika dia sudah marah atau dia berhubungan dengan fisik, banyak tuh klien-klien ketika dia marah, dia lari, berhubungan dengan olahraga. Biar tenaganya habis, keluar, emosinya keluar, boxing, nge-gym atau apapun itu, energinya keluar, dia bisa tenang, dia bisa menyelesaikan masalah. Lah, banyak orang ketika dia dibuat untuk tidur, dibuat untuk udah aku ngopi di Indomaret, ngopi di minimarket, saya minum, saya tak diem aja sambil memikirkan. Dia oke. Ketika dia bisa membutuhkan ketenangan itu, saya oke aja. Akhirnya dia bisa menciptakan solusi. Ada juga ketika dia butuh ketenangan, dia tidak menghadapi masalah, tapi dia lari. Dia menghindari masalah. Dia menghindari masalah. Apakah masalah itu selesai? Tentu tidak. Ketika ada masalah lagi, pasti akan datang. Dan itu berulang. Itu yang aku ngomong. Untuk saat ini, teman-teman di luaran sana yang terkait dengan psikologi, alhamdulillah saya ngomong masih welcome sekali ya terkait dengan dunia psikologi atau mental health, kesehatan mental. Tapi kita lihat dulu, jangan dikit-dikit mental health. Kadang-kadang gini Kak, aduh aku lagi mental healthku terganggu, aku butuh refreshing kayak gitu, saya butuh jalan-jalan. Kamu butuh jalan-jalan atau butuh hanya akan yang pertama menghabiskan uang. Kamu akan datang ke suatu tempat seolah-olah masalahmu itu selesai. Ketika kamu kembali, masalah itu kembali. Lah, itu bukan healing, Mbak, self healing. Itu bukan healing. Kamu hanya lari. Makanya perspektif healing itu kok semakin ke sana semakin ke sini. Saya ngomong kayak gitu. Saya butuh jalan-jalan ke Bali, saya butuh ke pantai, saya butuh ini. Ketika sudah ke pantai, selesai, habis itu kembali, loh masalah kok datang lagi. Healing atau self healing itu ada langkah-langkahnya. Nggak bisa ujuk-ujuk saya pindah tempat, habis itu kembali masalah selesai. Enggak. Healing itu ada tujuan, ada tahapnya. Healing itu dia ketika dia mau berpindah ke tempat, dia membawa masalah itu, dan pada waktu ke healing atau dia posisi dia tenang, dia memikirkan masalah itu dan cari solusinya. Lah, itu tiap orang healingnya beda-beda. Nah, ya itu yang terkait dengan healing kayak gitu, terkait dengan kondisi mental dan terkait dengan perspektif masyarakat di luar sana. Iya. Ya, benar banget ya. Kadang-kadang kita malah pengen menghindari masalah itu ya, bukannya menghadapi, menyelesaikan, tapi enakan dihindarin gitu, lebih enak kayak dihindari. Nah, artinya semua orang ya, Kak Rusdi, semua orang itu bisa aja kan mental health-nya itu sedang tidak baik-baik aja gitu ya, dan ini kan tidak hanya yang orang sakit jiwa aja, bahkan kita yang kelihatan nggak kenapa-kenapa pun padahal bisa jadi di dalam diri kita itu kenapa-kenapa gitu kan Kak Rusti ya. Benar. Itu sih yang jadi kan nggak mesti yang mereka yang sudah itulah ya, atau yang sudah divonis dokter itu. Artinya gini, kita perlu tahu tanda-tanda kalau mental health kita
lagi nggak baik-baik aja, itu lagi terancam itu, mungkin Kak Rusdi bisa kasih gambaran tanda-tandanya itu seperti apa aja sih gitu loh. Oke, Mungkin saya oke. Saya mau garis bawahi dulu ya, Kak. Saya masih garis bawahi dulu. Orang-orang yang teman-teman, saya ngomong teman-teman ya, orang-orang yang teman-teman yang lagi berobat di rumah sakit jiwa atau di klinik atau lagi terapi, itu dia merasa dirinya tidak sakit. Dia merasa dirinya baik-baik aja. Dia ngerasa hatinya fine kayak gitu. Ambil contoh, orang disentuh sedikit dia marah-marah. Apa yang dia yang buat masalah? Kayak gitu. Atau ketika self harm itu dia menyakiti dirinya. Ketika ada yang ngomong, kamu ini kok enggak, kok nganu ya, kok gendutan dikit ya, atau kamu kok hitam ya, aku nggak suka. Dia menyakiti dirinya. Lah, ketika dia menyakiti dirinya, dia akan merasa dia tidak bersalah, atau dia ngerasa dia baik-baik saja. Di luaran sana masih banyak nih orang-orang yang merasa dirinya baik-baik saja. Terus bahkan saya punya cerita lucu. Saya waktu itu nemeni teman saya praktek di rumah sakit jiwa. Salah satu case-nya adalah dia tidak kuat, atau dia kehilangan sosok yang sangat dicintainya, yaitu sosok istrinya, meninggal. Terus akhirnya dia sering melihat sosok istrinya. Akhirnya dia berbicara sendiri. Kamu kok belum makan, dan lain sebagainya. Sedangkan orang di luaran sana, orang yang melihat di luaran sana, wah ini kok sudah ke arah sana. Kita para psikolog, terutama psikolog klinis, itu mengejudge atau mengeluarkan diagnosis kan nggak sembarangan. Pasti ada poin-poinnya. Oh, ternyata ke arah sana. Pada waktu kita sudah masukkan ke rumah sakit jiwa, di rumah sakit jiwa itu pasti dibimbing, pasti butuh terapi dan lain sebagainya. Pada waktu itu teman saya datang, waktu itu sudah melakukan terapi, dia tanya ke kami, dia langsung ngomong gini, sebenarnya saya ini sakit apa ya? Karena saya nggak ada masalah nih. Saya nggak batuk loh. Saya nggak pilek loh. Saya nggak ini loh. Dia diajak komunikasi kayak kasih nggak apa-apa. Tetapi ketika kita trigger atau ketika ada masalah yang muncul, jebret, istrimu meninggal, dia akan kumat lagi. Nah, itu yang kita lagi mencoba dia untuk meluaskan hatinya atau menerima kalau ada kondisi yang harus ia terima, gitu ya. Jadi banyak orang-orang di luaran sana, saya ngomong antisosial. Antisosial itu bukan introvert ya. Introvert itu dia bisa berinteraksi dengan orang lain, tapi dia memilih untuk menyendiri. Kalau antisosial, dia nggak mau. Dia nggak mau ngobrol, dia nggak mau, dia berdiam diri, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita lihat dulu. Lah, banyak gejala-gejala yang psikologis yang sebenarnya semua orang punya. Apalagi ketika orang-orang, gini, salah satu gambaran yang paling mudah ketika tadi ditanya, tiap orang, ketika orang itu mengalami cemas atau anxiety, kecemasan, ada orang yang dampaknya itu ke fisik. Contoh, dia berkeringat. Dia sangat berkeringat ketika dia, waduh, aku mau ujian, aku gemeteran. Nah, itu dia berkeringat. Sering ke toilet. Oke. Terus tiba-tiba mules. Oke. Jadi tiba-tiba mules, terus tiba-tiba jantungnya berdegup kencang dan lain sebagainya. Dia tidak bisa ngontrol kecemasannya dia. Itu adalah dampak secara yang kelihatan. Ada yang tiba-tiba ketika yang tadi yang saya ngomong, ketika dia disakiti atau dia dikasih masukan. Sebenarnya orang itu ngasih masukan tapi tidak bermaksud menghina, tetapi dia ngerasa wah aku nggak berguna dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Jadi kalau seumpamanya ditanya ada nggak sih ciri-cirinya? Yang pertamanya, kalau yang paling kelihatan, itu dia mudah marah. Itu terkait dengan kontrol emosinya. Dia tidak bisa mengontrol emosinya, kapan dia harus marah, kapan dia harus senang. Kadang-kadang ketika dia diomongin sedikit,
dia marah, dia nggak bisa kontrol, atau kamu ini bla 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 dan lain sebagainya, jadi lebih mudah marah. Terus yang kedua terkait dengan merasa putus asa, saya ini tidak berguna, saya ini buat apa sih dihidupkan Tuhan kalau di sini menjadi beban. Atau ambil contoh, kamu gini aja nggak bisa, biasanya kan kayak gitu ya, kalau di dunia kerja atau apapun, di dunia sekolah apapun itu, ketika dia dikasih masukan, kamu gini aja nggak bisa, nggak becus, kayak gitu, saya ini nggak berguna ya, saya ini lemah ya, dan lain sebagainya. Terus itu salah satu ciri-ciri. Terus rendah diri. Kenapa ya kok saya ada di dunia ini? Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang biasanya mental health-nya ada sesuatu. Saya ngomong ada sesuatu. Terus selanjutnya merasa cemas. Ambil contoh, kalau seumpamanya kita pasti ngelihat kakaknya ketika keluar rumah udah ngunci, cekrek, keluar. Terus baru beberapa langkah, tadi saya sudah ngunci nggak ya? Balik lagi. Oh sudah. Keluar lagi, balik lagi. Lah, kalau sudah bolak-balik kayak gitu, itu sudah gangguan. Sudah pasti gangguan. Jadi dia merasa cemas. Atau ambil contoh, kalau yang sekarang kan musim hujan ya, hampir rata nih. Saya hanya di provinsi Jawa Timur sama Jawa Tengah, hampir rata hujan. Orang yang dia kecemasannya berlebih, dia akan, wah ini nanti ada tsunami nggak ya? Ini akan ada ini ya, akan ada ini. Bayangannya langsung kemana-mana. Jadi itu dia rasa cemasnya berlebihan, dia kecemasan dirinya, atau dia kecemasan ke orang lain. Itu bisa jadi. Kayak ambil contoh, anaknya beli sesuatu 5 meter atau di depan rumahnya. Dia sangat ketakutan. Akhirnya diawasi terus. Saking tidak percayanya, diawasi. Begitu juga dengan lingkungan pekerjaan atau apapun itu. Jadi ketika dia merasa cemas, merasa dirinya tidak percaya, ya itu kita juga bisa lihat apakah kita perlu cross check lagi. Tapi yang jelas, ketika ada masalah dalam dirinya, kayak tadi yang saya ngomong, ketika dia cemas tiba-tiba dia gemeteran, terus dia mules, atau kalau seumpamanya sudah masuk ke fisik, itu nanti jatuhnya ke psikosomatis. Psikosomatis adalah gangguan mental yang berdampak ke fisik seseorang. Itu psikosomatis. Jadi secara umum, saya kayak ambil contoh, ketika dia cemas, ambil contoh besok mau ujian, atau besok mau psikotes, atau dia besok mau interview atau wawancara, tiba-tiba dia diare. Padahal makanya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia langsung diare, atau dia nggak bisa tidur. Itu salah satu kecemasan yang dialami. Tiap orang memiliki kecemasan yang berbeda-beda. Jadi kayak gitu, Kak. Iya. Bener ya, kecemasan. Ini umum banget nih. Rata-rata, apalagi mak-mak nih. Kecemasan itu berarti sebagian besar ya kita punya itulah ya, punya masalah di itu ya. Kalau kita lihat dari penjelasannya Kak Rusdi tadi, tanda-tandanya itu sebagian besar mungkin rata-rata kita punya itu, dan itu artinya ini gini ya, seperti yang di pertanyaan nih, di kolom komentar ada, berarti gini, bukan ini ya, berarti penting untuk aware ya dengan kondisi mental kita. Berarti memang penting banget gitu ya Kak Rusdi ya, karena ini hal kecil pun ternyata cemas itu kan kadang-kadang buat kita dibilang itu biasa gitu ya, bisa oke nggak biasa gitu. Ternyata itu indikasi kita punya mental health kita terganggu gitu ya Kak Rusdi ya. Iya benar. Jadi gini, menarik benar. Sebentar saya kaji dulu terkait dengan kecemasan. Orang cemas itu wajar. Saya ngomong wajar. Justru orang ketika nggak cemas itu yang nggak tidak wajar. Yang tidak wajar adalah dia tidak bisa ngontrol kecemasannya. Dia harus bisa ngontrol kecemasannya. Jadi kalau seumpamanya ada anak jatuh, atau ada nih kalau kasus-kasus yang baby blues atau kasus-kasus yang di luar sana, ketika ada bayi menangis atau ada anak terjatuh nangis, si ibunya ikut nangis. Oh gimana ini anak saya? Dia teriak-teriak dulu, heboh dulu, terus nangis.
malah ikut nangis. Jadi apakah itu bentuk? Ya itu salah satu. Jadi dia tidak bisa mengontrol cemasnya. Oke, dia cemas, dia khawatir dengan anaknya nangis atau dia habis terjatuh. Oke, saya cemas. Oke, saya khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Hmm. Dia harus tahap-tahap Hmm. langkah itu. Jadi itu yang penting. Jadi cemas itu nggak apa-apa kok, wajar. Terus marah itu wajar. Setiap orang pasti punya emosi marah. Setiap orang pasti punya emosi sedih dan itu wajar, sangat wajar. Tapi bagaimana dia harus bisa mengontrol emosi marah, sedih, cemas dan emosi senangnya dia harus bisa dikontrol itu semua. Jangan sampai ketika dia diam tiba-tiba dia tertawa, dia diam tiba-tiba dia menangis, dia nggak bisa kontrol itu semuanya. Makanya kami peran kami di psikolog itu di luaran itu sangat dibutuhkan. Saya ngomong sangat dibutuhkan. Kalau nggak salah ingat, dari penduduk Indonesia kami psikolog itu nggak sampai 5%. Jadi nggak sampai 5% dan kami itu sangat kalau saya ngomong sangat dibutuhkan. Ya, ditambah teman-teman yang lain, teman-teman psikolog, teman-teman yang lain kadang-kadang beberapa yang tidak berpraktek atau tidak ini ya, tidak terjun di dunia psikolog lagi. Nah, itu masih banyak juga tambah berkurang lagi, tambah berkurang lagi. Jadi cara yang gampang apakah orang yang habis berobat ke kami atau orang yang habis terapi atau konseling besok nggak bisa kambuh lagi, tentu saja bisa. Trigger-trigger itu yang menyebabkan kalau dia tidak bisa mengontrol otomatis kembali gitu sih Kak. Oke. Berarti Kak Rusdi bilang ada yang sesuatu yang ke-trigger dan akhirnya masalahnya dia kembali lagi. Artinya gini, artinya kita perlu latihan ya, perlu sering latihan untuk bisa mengatasi apa sih yang men-trigger kita, menyelesaikan mungkin gitu ya, menyelesaikan ke dalam diri istilahnya kayak gitu ya. Menggali Benar-benar. apa sih ketika itu tuh oke gini lagi gitu ya, kalau trigger sesuatu hal ngadepin itu akhirnya balik lagi. Artinya itu kan memang harus perlu sering latihan ya untuk Benar. aware sama kondisi mental kita ya terus dia. Artinya memang kita Benar-benar. perlu berlatih gitu. Meskipun kita nggak konseling mungkin ya, nggak ke psikolog, cuma kita memang perlu ada latihan-latihan mandiri yang untuk kita bisa latih sendiri agar kita bisa mengontrol emosi itu tadi ya, kata Kak Rusdi kan kita harus bisa mengontrol emosi. Belajar untuk mengontrol emosi eh, yang harus bilang cemas itu wajar, marah itu wajar, tapi kita harus bisa mengontrol, harus bisa menempatkan di mana, gitu ya. Berarti memang latihan poinnya ya di latihan itu penting gitu ya, latihan untuk memperhatikan mental kita gitu ya, harus ya. Iya. Itu nggak sih? Jadi benar. Jadi gini, eh saya ngomong terkait dengan kita terkait dengan latihan. Ambil contoh kayak gini. Orang-orang zaman dulu atau orang-orang, saya ngomong orang-orang ya. eh Ketika anak kecil dibiasakan, hati-hati nanti kamu dimakan sama badut kayak gitu. Hati-hati ketakutan-ketakutan itu yang apa ya, yang ditanamkan sejak kecil, sejak kecil terkait dengan badut, terkait dengan apa, sehingga pada waktu masa dewasanya dia ketakutan terhadap itu bukan tiba-tiba muncul ada kan, tetapi itu memang sudah dibuat. Itu sudah dibuat secara tidak langsung sama eh, orang-orang atau sama keluarganya atau apa, bahwa sosok badut itu menyeramkan, sosok hantu itu menyeramkan. Atau jadi banyak nih orang-orang yang kayak ambil contoh sejak kecil. Jadi gini, kalau di Rasulullah itu kan diajari usia 7 tahun, kelipatan 7 kan, 7, 14, 21. Kalau di kami itu di psikologi itu diajari terkait dengan golden age, itu di usia 5 tahun itu bukan copy paste edit, tapi copy paste. Usia 5 tahun ke bawah, 0 sampai 5 tahun itu apa yang diajarkan itu yang akan dipaste atau akan diterima, diserap. Langsung diserap. Ketika diajari terkait dengan ini menyeramkan, menakutkan, balon itu menakutkan, saya nggak ngajari seperti itu. Contoh, di balon dia meletus, akhirnya dia kaget. Sering kejadian-kejadian seperti itu. Itu akhirnya menimbulkan trauma. Lah,
Ketika datang ke psikolog, ini yang sering kejadian itu, datang ke psikolog sekali, 2 kali, sekali lah, seringnya. Anak saya ketakutan seperti ini harus sembuh. Nah, ada kejadian-kejadian yang seperti itu yang sudah sudah dibentuk, datang ke psikolog sekali tiba-tiba sembuh, ya nggak bisa kayak gitu. Anak yang tiap hari dimarahi, anak yang tiap hari goblok ya kamu, bodoh ya kamu, tiba-tiba ketika datang ke psikolog minta langsung sembuh, ya nggak bisa juga. Ketika orang itu trauma terhadap satu kejadian, kami tidak ketika melakukan terapi dan lain sebagainya pasti tidak akan menyentuh itu dulu. Kayak ambil contoh badut kayak gitu ya, badut atau balon lah yang paling gampang. Balon, ketika dia takut dengan balon, ketika dia ngelihat balon, dia sampai gemeteran karena dia takut letusannya atau apa, itu kita terapi, bla 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 dan lain sebagainya. Kita melakukan terapi. Yang kita lakukan pertama adalah ngelihat lingkaran. Kamu takut gak gambar lingkaran ini? Enggak. Terus gambar lingkarannya kita warnai dan itu pelan-pelan. Akhirnya ketika sudah, kita ngasih balon yang belum ditiup. Menakutkan nggak balonnya ditiup ini? Oh enggak, bla bla. Sampai kita itu sembuh. Salah satu volunteer saya dulu, saya bersyukur alhamdulillahnya saya dapat salah satu dosen, dan dosen ini salah satu yang volunteer di tsunami di Aceh. Dia cerita ke saya, teman-teman yang tsunami di Aceh itu ketakutan anak-anaknya, apalagi anak-anak kecil, dia sangat ketakutan dengan pantai atau air laut. Ketika dia ngelihat atau jalan saja, dia teriak-teriak, dia histeris dan lain sebagainya, itu ada. Dan itu membutuhkan waktu bukan sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan. Itu dilakukan volunteer pelan-pelan untuk menyembuhkan itu. Jadi kadang kesalahan yang tidak kita sadari itu menyebabkan mental health seseorang itu semakin terluka. Atau dia sudah memiliki mental health yang terluka, dia mencoba untuk memperbaiki diri, dia coba oke, saya baik-baik saja, oke, saya tidak ada masalah. Pada waktu sampai di dunia sekarang atau di dunia kerja, dia dibully, oh kamu ini seperti ini, akhirnya dia trauma atau kembali ke masa lalunya, atau ingatan-ingatannya itu kembali ke masa lalunya. Jadi pada waktu datang ke psikolog, ini kembali lagi ya, nyambung. Ketika seseorang itu datang ke psikolog, kita ada yang namanya kode etik. Kode etik dijamin rahasia itu tidak mungkin kita ceritakan. Atau ya sudah, rahasia itu dari kita, maksudnya nama dan lain sebagainya itu diam. Di kita ada yang namanya kode etik. Terus yang kedua, kita itu membantu untuk menyelesaikan. Yang memproblem solvingnya itu sebenarnya tiap orang itu ada problem solvingnya masing-masing, dan dia butuh waktu, dia butuh orang untuk berbicara atau mengungkapkan itu, gitu ya. Terkadang orang yang bercerita itu dia tidak butuh solusi kok. Dia hanya butuh didengar. Dia hanya butuh didengar. Tunggu nota, aku itu mengalami kayak gini. Cuma kesalahan bukan kesalahannya, di masyarakat pada umumnya, ketika ada orang bercerita, itu malah adu nasib. Malah segitu aja, saya lebih parah nih. Itu yang sering. Ya, jadi adu nasib, berat-beratan nasib nih, masalah siapa yang. Sedangkan kalau kami para psikolog, kita nggak bisa. Jadi kita menerima. Kalau saya diajarin, kalau psikolog seolah seperti gelas yang dia diucuri atau mengalir, masalah itu air gelap atau air hitam. Itu ditampung, habis itu dipres atau didiamkan dulu, habis itu dikembalikan lagi yang hanya bening saja. Yang masalah gelap itu kita selesaikan, kita buang. Kayak gitu. Jadi kita gali dulu, ambil contoh. Kok saya takut sama gelap ya? Kenapa nih? Ini sering terjadi kan? Jangan dimatikan dong lampunya. Terus apabila ada kegelapan dan lain sebagainya, dia takut. Karena kita lihat dulu, kita tanya dulu. Sebelumnya pernah ditakuti enggak? Ada kejadian tertentu enggak? Atau pernah mungkin bercandaannya teman-teman dimasukin kantong atau apa, akhirnya dia takut gelap atau apapun, itu biasanya itu yang terjadi. Jadi itu yang sering terjadi di teman-teman umum pada umumnya.
masalah-masalah yang sebenarnya itu bisa kami tangani atau bisa dihandle sendiri, tapi dia butuh untuk ruang untuk bercerita. Terkait dengan psikolog, apakah mahal apa tidak, kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal. Orang sakit ketika dia sudah divonis dokter usianya tinggal sekian secara medis, tetapi dia punya semangat hidupnya tinggi, saya nggak boleh menyerah, saya nggak boleh ini, saya harus hidupi anak saya harus ini, saya harus ini, dia akan semangat. Makanya kembali lagi, apapun masalahnya, ketika kondisi mentalnya dia fit, sehat, dia akan bisa. Tapi ketika dia kondisi mentalnya, setiap orang, siapapun itu, bahkan psikolog pun, ada kondisi mental di mana dia kadang-kadang down. Atau di mana dia kadang-kadang butuh untuk relaksasi. Butuh untuk katarsis. Atau butuh untuk psikolog juga butuh loh psikolog yang lain. Bukan berarti psikolog tidak butuh psikolog yang lain. Kita butuh psikolog yang lain. Kita tahu teorinya terkait dengan terapi seperti ini, tapi kita saling aware, kita saling membantu. Oh, kapan kami harus membutuhkan bantuan ke orang lain? Kayak gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih di kolom komentar terus dari Kak Konta Mirasta. Berarti pulih itu nggak bisa instan ya? Ya, nggak bisa. Jadi gini, kayak ambil contoh, saya ngomong contoh kasus ya. Anak saya melawan. Anak saya ini dikasih tahu ini melawan terus, bantah, terus nggak pernah dengerin omongan saya. Terus, oh oke. Datang, saya minta disembuhkan. Anak saya jadi nurut, anak saya jadi nggak pernah ini kejadian. Anak saya ini sejak SMP atau SMA SMP nggak pernah melawan. Pada waktu SMA, kenapa kok dia melawan? Omongan saya dibantah terus. Datang ke psikolog sekali, saya tanya, ada masalah apa? Dia ngomong, saya setiap ngomong, saya tidak pernah dikasih space. Saya sudah sekian lama, saya nuruti keinginan, saya mau mengutarakan pendapat, dia tidak diizinkan. Dia tidak diizinkan, kamu itu harus, saya paham, keinginan orang tua itu pasti baik, dan nggak ada keinginan orang tua yang tidak baik, pasti untuk terbaik untuk anaknya. Lah, tapi kan anak itu juga butuh loh untuk mengutarakan pendapatnya, butuh loh ditanyain anak itu gimana sekolahnya hari ini, gimana kondisinya hari ini. Dia tidak pernah ditanyain seperti itu, tiba-tiba datang ke psikolog minta sembuh. Saya yang disembuhkan itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Jadi ya kadang-kadang kan kalau seumpamanya orang tuanya atau kadang-kadang orang lain kan, lingkungan orang lain atau lingkungan kita, anaknya pasti kita kondisikan atau ibaratnya kita ngasih aware bahwa ini mintanya terbaik orang tua, nggak mungkin orang tua itu menjerumuskan anaknya bla bla bla, kita mungkin bisa menjelaskan itu, tapi di sisi lain orang tuanya pasti kita ngasih masukan, boleh nggak ya setiap pulang kerja ditanyain dulu gimana aktivitasnya, ada masalah apa, hanya sharing saja. Itu sebenarnya sesimpel itu. Kadang-kadang kan saya nggak punya waktu. Nah, dia beranggapan dia datang ke psikolog, ujuk-ujuk langsung sembuh kayak gitu. Ya, kalau saya biasanya berhadapan seperti itu, saya ngomong, sudah bawa pulang aja, kayak gitu. Saya ngomong, saya nggak bisa. Karena nggak bisa dong. Itu sudah terbentuk, sudah lama, datang ke sekali, dua kali, langsung minta sembuh. Ya, kita juga ngelihat apakah bisa kayak dengan kondisi seperti itu tiba-tiba. Memang ada beberapa poin. Saya dulu pernah melakukan beberapa hal dan dia bisa, tapi kan tidak semua orang bisa dilakukan hal tersebut. Jadi sekali datang open mindednya, oh ternyata saya salah ya. Terus akhirnya dia minta maaf ke orang tuanya, clear, nggak datang lagi, dan dia ngomong oke, selesai. Tapi ada beberapa masalah yang itu dia perlu datang lagi loh. Kita perlu kontrol. Jadi ada yang harus kalau datang ke psikolog itu harus ada yang dilakukan. Nah, ini yang biasanya kalau datang ke psikolog itu ada yang namanya konseling. Kalau konseling itu saya ngasih garis bawahi, konseling itu proses pemberian bantuan kepada seseorang.
Jadi itu adalah proses, apapun itu prosesnya ya, kita nggak proses apapun itu masalahnya, eh, untuk mengatasi atau untuk mengetahui masalah dari permasalahannya. Terkadang gini, dia sakit, eh, sam, dia sambatan, kepalanya luka. Tapi pada waktu kita cek, enggak, kakinya yang berdarah. Contohnya seperti itu. Ambil contoh, saya ini pusing banget. Masalah masalah di kantor itu nggak selesai-selesai. Bla 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 bla, dia ngomong kantor, ngomong kantor, ngomong kantor. Oke, 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 oke. Terus saya tarik, gimana hubunganmu sama keluarga? Tadi habis dimarahin sih. Habis itu kembali ke kantor. Oh, ternyata masalahnya bukan di kantor. Masalahnya itu di rumahnya. Kita bisa ngelihat. Oh, aku ngomong gini. Karena kenapa? Karena kondisi aman, nyaman, tenang adalah rumah. Kayak gitu ya. Rumah ini tanda kutip bukan bentuk fisik ya. Rumah ini adalah kondisi seseorang ngerasa nyaman, diterima, kondisi apapun itu, walaupun dia tidak di rumah atau dia dengan pasangannya atau dia dengan sahabatnya, dia ngerasa diterima, nyaman, tapi ketika dia ada konflik dengan rumahnya, akhirnya semuanya ikut berantakan. Nah, saya ngomong, ayo diperbaiki dulu. Biasanya kayak gitu. Jadi, care counseling itu kita ngelihatnya global. Silakan kita lihat dulu masalahnya di mana. Oke. Terkadang kan orang kan nggak langsung ngomong masalahnya itu di E. Kadang-kadang yang diceritakan A, B, C, A, B, C, A, B, C gitu aja. Kita para psikolog itu biasanya ngelihat dulu, oh masalahnya di mana. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, oke. Nggak kerasa ya, Kak Rusdi ini kalau bicara mental health ini butuh waktu yang panjang bener. Dan kayaknya nggak kerasa kita hampir 1 jam ini ya, Kak Rusdi. Benar-benar. Nah, mungkin terakhir ini Kak Rusdi, teman-teman nggak ada yang mau tanya atau masih saya kasih kesempatan? Kalau nggak ada, ini mungkin ini ya, kita masih punya mungkin tinggal 5 menit lagi, boleh kalau ada yang mau tanya. Bisa langsung di kolom chat ya, di kolom komentar ya, bisa ajukan pertanyaannya. Kalau nggak ada, tidak apa-apa juga. Nanti mungkin bisa langsung kepoin Instagramnya Kak Rusdi. Saya mau tanya langsung. Oke, ini mungkin terakhir Kak Rusdi ya. Nah, apa nih saran-saran buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi merasakan dirinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Oke. Pertanyaan penting nih, bagus banget. Ketika orang itu merasa dirinya tidak baik-baik saja, yang pertama, yang merasa tidak baik-baik saja itu bukan hanya dirimu, jadi banyak. Oke, banyak orang di luar sana yang merasa dirinya dia tidak baik-baik saja itu banyak. Jadi yang pertama, jangan merasa paling menderita, jangan paling sengsara, paling yang paling dah. Fokus kepada solusi, fokus pada problem. Oke, ketika kita sudah ngomong, wah saya punya masalah ini, saya bisa mengatasinya nggak? Kalau saya nggak bisa mengatasi, saya butuh bantuan orang lain. Nah, ketika butuh bantuan orang lain, apakah perlu datang ke psikolog atau butuh hanya untuk temannya untuk bercerita? Ya nggak apa-apa. Jadi pahami dulu terkait dengan dirinya. Terkadang ada orang-orang yang, wah aku ini yang paling menderita. Semuanya orang menderita. Kita pahami dulu. Terus ketika kita sudah paham, oh ternyata dia juga punya masalah. Kita juga butuh, apakah kita butuh bantuan orang lain? Ketika kita butuh bantuan orang lain, silakan. Mau ke psikolog atau mau kemanapun, psikolog itu sebagai informasi aja, psikolog sekarang sudah ada di puskesmas dan itu bisa pakai BPJS, dan itu wis aware banget lah saya ngomong psikolog bisa ke sana. Kalau psikolog yang praktek di luar sana lebih banyak ya, tapi di puskesmas juga sudah ada, apalagi di Surabaya, hampir puskesmas Surabaya ada semua psikolog kayak gitu. Itu aware, jadi pahami dulu masalahnya. Saya kok mudah marah nggak? Terkadang orang itu
dia ngerasa dirinya tidak bermasalah dan ngerasa dirinya tidak bersalah. Ketika dia sudah berbuat atau sudah mengatakan yang menyakiti orang lain, wah, itu terkadang ada nih karakter orang yang dia tidak bisa terima kasih, tidak bisa minta tolong, dan tidak bisa minta maaf. Nah, ini tiga orang yang tidak bisa orang yang tidak bisa mengucapkan 3 kalimat ini atau 3 kata ini, ya itu juga kita lihat dia pasti bermasalah. Saya ngomong pasti bermasalah. Karena kenapa? Ketika dia tidak ngomong bisa mengucapkan minta tolong, dia beranggapan saya bisa semuanya sendiri. Oke, semuanya sendiri. Tapi kamu juga makhluk sosial. Kamu butuh bantuan orang lain. Gitu ya. Terus yang kedua, terima kasih. Dia merasa saya ini yang paling saya paling istimewa. Saya yang paling besar. Jadi saya nggak butuh ngucapin terima kasih ke orang lain. Yang ketiga ini yang paling penting, minta maaf. Terkadang orang yang mengatakan minta maaf itu kayak saya lo gak salah. Loh, salah dan tidak salah mengucapkan minta maaf itu bobotnya gimana ya? Minta maaf, 2 kata saja, dan itu merasa siapa tahu dengan kamu minta maaf orang itu bisa jadi legowo. Siapa tahu dengan kamu ngucapin terima kasih orang itu jadi welcome. Bahkan orang yang sudah mau ditolong, ambil contoh, sudah cerita nih, bla 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 bla, dia tinggal ngucapin terima kasih ya, saya cerita sudah dibantu. Kadang-kadang nggak kayak gitu. Nah, itu yang sering welcome pemikiran atau open mindset-nya teman-teman atau di luar sana masih banyak. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Menarik banget ya Kak Rizky ini. Kayaknya perlu diundang lagi nih Kak Rizky ini. Ruang hati nih. Dengan tema yang berbeda ya, dengan tema yang berbeda. Iya benar Kak Rizky. Ya mungkin sebelum ditutup ya acara kita malam ini ya, artinya kita perlu aware ya sama diri kita sendiri tentang mental health, perlu menyadari sebetulnya, perlu mengenali diri kita gitu ya Kak Rizky, supaya kita tahu nih seperti apa sih diri kita, masalah apa sih dalam diri kita gitu ya. Itu mungkin poinnya gitu ya malam ini. Dan psikologi sehat itu memang mahal, tapi mungkin kita bisa menyikapinya dengan merawat itu tadi ya, melatih untuk bagaimana mengatasi emosi, melatih itu ya, mungkin dengan di situ itu akan berpengaruh ya, meskipun kita tahu kesehatan itu mahal, tapi mungkin dengan langkah kecil kita bisa menolong kita untuk masa depan kita gitu, mungkin ya, masa depan kita dan masa depan generasi kita gitu kali ya Kak Rizky ya. Dan penting banget aware tentang mengenai hal ini ya. Oke deh Kak Rizky, ini pembicaraan kita menarik banget, dan ini luar biasa sih, nambah wawasan buat saya pribadi, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil apa yang bisa diambil gitu ya dari acara kita malam ini. Dan saya ngucapin terima kasih banget buat Kak Rizky, dan maaf tadi ada sedikit trouble ya di awal. Saya sempat keluar tadi ya. Oke ya, dan ini saya juga akan mau nyampaikan sedikit ya untuk teman-teman Ruang Hati. Kita ini di Ruang Hati ada kegiatan yang namanya yang sedang kita jalani, namanya Ruang Praktek Hati, dan mana di sini kita dilakukan 10 sesi, dan di setiap Senin jam 19.30 itu melalui Zoom ya. Di situ Ruang Praktek Hati ini dilakukan 10 sesi, dan Senin depan kita masuk ke sesi ke-10, sesi yang terakhir, dan mungkin akan diadakan lagi di kemudian hari ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, mau tahu gimana sih latihannya Ruang Praktek Hati di Ruang Hati dari komunitas Ruang Hati, yuk boleh ikutan gabung. Meskipun teman-teman belum ngikutin dari awal, nggak apa-apa, ikut gabung aja. Untuk infonya, teman-teman bisa cek di feednya Instagramnya Ruang Hati, atau bisa hubungin kontak yang ada di bio-nya Ruang Hati. Gitu sih teman-teman. Sedikit cerita tentang RPH ini, Ruang Praktek Hati itu, di sini kita latihan pulang ke diri kita. Itu ada 3 metode ya. Pertama itu latihan pulang ke diri kita. Yang kedua latihan berbicara dengan hati yang utuh. Yang ketiga latihan mendengarkan dengan hati yang utuh. Jadi kita
bareng-bareng latihan di situ sama-sama teman-teman di komunitas Ruang Hati. Gitu sih teman-teman, dan saya mau ingetin jangan lupa ya follow akun sosial medianya Ruang Hati. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok-nya, ada Facebook-nya. Namanya ya nama akunnya official Ruang Hati. Gitu, dan boleh juga tuh teman-teman invite Kak Rusdi Nurudin. Kalau mau cari tahu lebih banyak tentang masalah psikolog, boleh juga tuh kontak ya Kak Rusdi. Welcome kan Kak Rusdi ya? Welcome, silakan. Oke deh, selamat malam teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah hadir. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih banyak Kak Rusdi sudah mau Selamat hadir. malam. Belum Terima kasih. yang super sibuk ini. Oke, selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara kita berikutnya di agendanya Ruang Hati yang selanjutnya. Oke, selamat istirahat semua teman-teman. Yuk kita peluk diri kita. Peluk diri kita, sayangi diri kita. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam.